Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Saya Yudi Pramuko dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada peristiwa penting ya, Selasa 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi menetapkan pendidikan harus gratis untuk jenjang SD, SMP, baik di sekolah negeri dan swasta. Ini Ini keputusan yang akan merombak cara berpikir bangsa kita Dan ini sangat tepat keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang akan memberikan arah baru terhadap perjalanan bangsa kita dan sekaligus menghapuskan makan bergizi gratis. Waalaikumsalam. Dan juga harus menghapuskan sekaligus Danantara Danantara harus ada kelompok sosial civil society yang mengajukan judicial review terhadap dana Danantara, karena 15.000 triliun dana Danantara itu sebagian besar diambil dari APBN, dari efisiensi dari kementerian-kementerian, dan kemudian dikumpulkan dalam sebuah lembaga baru yang berada di Danantara Dan pengumpulan dana dari APBN untuk membiayai proyek hilirisasi itu menjadi persoalan. Kalau proyek hilirisasi itu gagal, uang rakyat itu yang harusnya bisa untuk pendidikan gratis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan siapa yang bertanggung jawab Nah, sekarang termasuk makan gratis itu tidak ada panduannya dalam undang-undang Dan tampaknya Mahkamah Konstitusi sekarang bersuara tegas Kita kembali ke hitoh bahwa masalah kita itu bukan masalah kelaparan. Masalah kita itu bukan masalah hilirisasi. Bukan masalah Masalah kita itu adalah industrialisasi, dan masalah kita adalah pendidikan gratis yang diabaikan oleh Prabowo. Jadi menurut Gubernur Anies Baswedan itu kan Hidup Jokowi. Aku lagi wawancara serius ini, gundul. Wawancara. Menurut Anies Baswedan ada 3 juta anak remaja Indonesia SD SMP yang tidak lulus, tidak punya ijazah dengan berbagai sebab. 3 juta anak SMP dan SMA yang tidak punya ijazah. Ini menurut Menteri Pendidikan dulu, Menteri Pendidikan Anies Baswedan di zaman Jokowi periode pertama. Terus kemudian kita ingat ucapan Rocky Gerung, 80% atau 70% pendidikan Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu baru sampai kelas 7 Berarti tidak lulus SMP, kan? Tidak lulus SMP. Jadi masalah kita bukan masalah kelaparan tapi masalah kurangnya pendidikan. Nak ngono Dan uang yang ada, yang kedua masalahnya, uang yang ada dari APBN harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan dasar yaitu memenuhi janji proklamasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan ngasih makan anak gratis bukan makanan bergizi gratis dan juga bukan mengembangkan proyek hilirisasi
yang ternyata menguras sumber daya nikel sampai habis, ya. Tidak menyisakan keadilan untuk generasi berikutnya. Jadi tampaknya Prabowo harus melakukan satu berpikir yang lebih radikal, berpikir holistik. Salah satu poinnya adalah hilangkan makan bergizi gratis dan tidak usah menerima bantuan sanjungan dari Perancis, dari Cina, dari Bill Gates, dan akan memberikan bantuan soal makan bergizi gratis. Yang diperlukan bukan perut kenyang, yang diperlukan adalah otaknya itu cerdas, ya. Sehingga kita punya rasa empati, banyak punya rasa simpati, karena proses-proses pendidikan yang berkelanjutan, setidak-tidaknya pendidikan dasar dan menengah SD dan SMP. Ya nanti tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Prabowo harus tunduk, ya, terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan menyingkirkan egonya yang ingin membanggakan soal program makan bergizi gratis yang tidak ada undang-undangnya, tetapi hanya slogan-slogan atau proyek-proyek kampanye untuk pemenangan merebut posisi politisnya. Ini saya jadi agak enggak konsentrasi gara-gara digangguin sama anak itu. Terus kalau kita berjalan, tentu ada berjalan ke satu arah tertentu, tentu ada opini, ya, spektrum opini yang berkembang di sekitar kita. Nah, kita seharusnya mengikuti jalan Mahkamah Konstitusi dan tidak usah tergantung dengan spektrum opini yang berkembang, baik spektrum opini itu berupa pujian, berupa bantuan-bantuan hibah dana dari Bill Gates, dari Perancis yang akan membantu sekian juta dolar dan lain-lain. Spektrum opini jalan lurus kita adalah bagaimana, ya, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis, baik untuk SD dan SMP, swasta, negeri dan swasta. Selama ini frasa menyelenggarakan pendidikan gratis tanpa mengut biaya untuk pendidikan menengah atau dasar menengah itu kemudian dibelokkan, ya, oleh pemerintah, hanya tidak dipungut biaya untuk apa? Untuk ini negeri saja, tetapi keputusan sementara swasta tetap empot-empotan dia membiayai pendidikannya sendiri, kan, dan memungut biaya yang memberatkan orang tuanya. Sementara dalam keputusan mahkamah yang baru itu ditegaskan, ya, gratis pendidikan dasar menengah baik di sekolah negeri dan swasta, SD dan SMP. Lebih tegas, itu berarti menggugurkan satu paradigma lama, menggugurkan satu mengoreksi sistem pendidik, beberapa pasal di sistem pendidikan nasional kita, dan itu sekaligus menggugurkan ambisi-ambisi pribadi dari rejim Prabowo, ya, yang ingin meneruskan makanan bergizi gratis dan sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa uangnya nggak cukup. Dan tampaknya memang makan bergizi gratis itu dengan munculkan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan mewajibkan pendidikan gratis bagi SD, SMP, negeri dan swasta, maka harusnya Prabowo mengubur mimpinya yang terkesan populis tapi menguras anggaran dengan cara akrobat sana sini dan menuai pujian sana sini. Harus dikubur mimpi itu dalam-dalam ke jurang yang paling dalam dan jangan ditimbulkan lagi, yaitu mimpi makan bergizi gratis. Yang kita perlukan adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan melalui perut, nanti perut diurus oleh orang tua masing-masing, tapi bagaimana orang tua diringankan bebannya supaya anak-anak bisa bersekolah dengan riang gembira, karena tidak ada pungutan biaya dari sekolah negeri maupun sekolah swasta atau dengan persetujuan komite sekolah dan lain-lain.
Ya moga-moga korupsi di bidang pendidikan termasuk di dana BOS itu cepat dihilangkan, kolusi antara bendahara dengan kepala sekolah dan juga oknum-oknum di komite sekolah, dan moga-moga sudah saatnya kita melakukan revolusi baru di bidang pendidikan, yaitu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis untuk SD dan SMP baik di sekolah negeri maupun swasta. Moga-moga ini satu cara baru pertolongan Allah supaya Indonesia lebih berkah, dan lama-lama nanti kita singkirkan, kita tendang judol, kita tendang judi online dan juga pinjol dan juga praktek-praktek ribawi, supaya Indonesia kita lebih barokah, ya, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah.
Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.